Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Saripa, siswi dari Universitas Pamulang, jurusan Manajemen S1 dengan NIM 20 10 10 50 13 48. Di sini saya akan membahas beberapa soal dari modul pembelajaran manajemen keuangan dari pertemuan 11, 12, 13, dan 16 beserta dengan jawabannya. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Iman Lubis. Langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pertemuan 11. Di sini saya akan membacakan soalnya, yaitu PT Maju Gumilang menerima penawaran proyek pengadaan peralatan sekolah yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar 500 juta rupiah. Keuntungan yang dipersyaratkan yaitu sebesar 17%, sedangkan perkiraan kas masuk dan biaya terjadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada penjualan sebanyak 50.000 unit dengan harga per unit sebesar Rp10.000. Yang kedua, yaitu ada biaya variabel per unit sebesar Rp3.500. Yang ketiga, yaitu biaya tetap selain penyusutan ada Rp125 juta. Yang keempat, yaitu penyusutan metode garis lurus tanpa nilai residu umur proyek 5 tahun. Yang kelima, yaitu pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, hitunglah analisis sensitivitas dengan catatan yang pertama, yaitu penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. Yang kedua, yaitu penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik sebesar 10%. Langsung saja ke jawaban dari soal pertemuan 11. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada tabel, yaitu yang dimana ada keterangan, keadaan awal, serta perubahan variabel. Yang dimana ada dua, yaitu penjualan naik 10%, biaya variabel naik 20%. Lalu yang selanjutnya yaitu ada penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10%. Di keterangan yang pertama ada investasi awal yaitu sebesar 500 juta rupiah, pada kolom perubahan variabel itu tetap 500 juta rupiah. Nah, yang kedua yaitu penjualan dalam kurung 50.000 unit, per unitnya yaitu Rp10.000, harga di keadaan awalnya yaitu 500 juta rupiah, sedangkan pada kolom perubahan variabel yaitu sebesar 550 juta rupiah. Nah, di kolom yang kedua yaitu sebesar 600 juta rupiah. Nah, di baris yang ketiga, keterangan yaitu ada biaya variabel dalam kurung 3.500 per unitnya yaitu Rp10.000. Pada tabel keadaan awal berjumlah 35 juta rupiah, sedangkan di tabel yang keduanya yaitu 42 juta rupiah. Di tabel yang ketiganya menjadi 38.500. Yang keempat yaitu ada biaya tetap selain penyusutan, pada keadaan awalnya yaitu 125 juta. Begitu juga di tabel perubahan variabel yang pertama yaitu 125 juta, lalu berubah menjadi 143.750 rupiah. Yang kelima yaitu ada penyusutan sebesar 100 juta rupiah. Yang keenam yaitu ada laba sebelum pajak yaitu sebesar 240 juta, lalu berubah menjadi 283 juta, dan berubah lagi menjadi 317.750.000 rupiah. Selanjutnya ada pajak 40%, di mana di keadaan awalnya yaitu sebesar 96 juta rupiah, lalu berubah menjadi 113.200 rupiah. Lalu berubah lagi menjadi 127.100 rupiah. Lalu selanjutnya ada laba setelah pajak yang dimana di keadaan awal yaitu 144 juta rupiah, berubah menjadi 169.800.000 rupiah, dan berubah lagi menjadi 190.650.000 rupiah. Selanjutnya yaitu nilai kas masuk, di mana di keadaan awal totalnya yaitu 244 juta rupiah, lalu berubah menjadi 269.800 rupiah, lalu berubah lagi menjadi 290.650.000 rupiah.
Ada juga present value sebesar Rp780.556.000 berubah menjadi Rp863.090.200, berubah lagi menjadi Rp929.789.350.000. Yang terakhir yaitu ada net present value sebesar 1,17%, yaitu di keadaan awalnya Rp280.556.000 lalu berubah menjadi Rp363.090.200 dan berubah lagi menjadi Rp429.789.350.000. Masuk ke dalam perhitungannya, yaitu ada net present value sama dengan min 500 juta ditambah 244 juta rupiah dibagi 1 dalam kurung 1 per 1 tambah 0,17, 5 dibagi lagi 0,17 sama dengan 500 juta ditambah 244 juta rupiah dalam kurung 3.199 sama dengan min 500 juta ditambah 780 juta 556.000 rupiah sama dengan 280 juta 556.000 rupiah. Net present value yang kedua yaitu min 500 juta ditambah 269 juta 800.000 rupiah dibagi 1 dikurangi 1 per 1 tambah 0,17 dikali 5 per 0,17 sama dengan min 500 juta ditambah 269 juta 800.000 rupiah dalam kurung 3,199 sama dengan min 500 juta ditambah 863 juta 90.200 rupiah sama dengan 363 juta 90.200 rupiah. Net present value yang ketiga yaitu min 500 juta ditambah 290 juta 650.000 rupiah per 1 dikurangi 1 per 1 ditambah 0,17 dikali 5 per 0,17 sama dengan yaitu 500 juta ditambah 290 juta 650.000 dalam kurung 3,199 sama dengan min 500 juta ditambah 929 juta 789.350 rupiah sama dengan 429 juta 789.350 rupiah. Langsung saja ke soal pertemuan 12 yaitu PT Cemerlang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak, sedang merencanakan produksi dengan investasi pada mesin seharga 750 juta rupiah dengan nilai residu sebesar 100 juta rupiah. Dari dana tersebut, umur ekonomisnya yaitu 6 tahun. Keuntungan yang dipersyaratkan yaitu 18% proyeksi penjualan selama 5 tahun adalah yaitu tahun pertama penjualannya sebesar 445 juta rupiah, tahun kedua sebesar 450 juta rupiah, tahun ketiga sebesar Rp375.000 dan yang tahun keempatnya yaitu Rp435 juta dan yang tahun kelimanya yaitu sebesar Rp440 juta. Untuk tahun keenamnya yaitu Rp425 juta. Jadi biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah biaya variabel sebesar 40% dari penjualan, biaya tetap selain penyusutan sebesar Rp35 juta, biaya penyusutan sesuai dengan umur ekonomis mesin, dan yang terakhir yaitu pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, sebagai manajer keuangan diminta untuk menghitung yang pertama yaitu proyeksi laba rugi selama periode proyek, yang kedua yaitu accounting rate of return, yang ketiganya yaitu payback period, dan yang keempatnya profitability index, kelima yaitu net present value, dan yang terakhir keenam yaitu internal of return dengan keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 30%. Jawaban dari soal pertemuan 12 yaitu investasi sebesar 750 juta terdiri dari modal kerja yaitu 50 juta dan modal tetap sebesar 700 juta.
Penyusutan sama dengan 700 juta dikurangi 100 juta dibagi 6 tahun, sama dengan 100 juta per tahun. Lalu perhitungan aliran kas neto dalam rupiah yaitu A, yaitu proyeksi laba rugi selama periode proyek. Di keterangannya kalian bisa lihat ada penjualan pada tahun pertama, kedua, ketiga, 4, 5, sampai 6. Yaitu tahun pertama di penjualannya sebesar 445 juta, tahun keduanya 450 juta, tahun ketiga 375 juta, tahun keempat 425 juta, tahun kelima 440 juta, dan tahun keenam yaitu 425 juta. Untuk biaya variabel 40%-nya tahun pertama yaitu sebesar 178 juta, tahun kedua 180 juta, tahun ketiga 150 juta, tahun keempat 174 juta, tahun kelima 176 juta, dan tahun keenam yaitu sebesar 170 juta. Untuk biaya tetap non penyusutan, tahun pertama sebesar 35 juta, tahun kedua sebesar 35 juta, tahun ketiga sebesar 35 juta, tahun keempat sebesar 35 juta, tahun kelima sebesar 35 juta, dan tahun keenam sebesar 35 juta. Untuk biaya tetap penyusutan sebesar 100 juta, tahun kedua sebesar 100 juta, tahun ketiga sebesar 100 juta, tahun keempat sebesar 100 juta, tahun kelima sebesar 100 juta, dan tahun keenam sebesar 100 juta. Lalu ada total biaya, yaitu tahun pertamanya sebesar 313 juta rupiah, tahun kedua sebesar 315 juta rupiah, tahun ketiga sebesar 285 juta rupiah, tahun keempat sebesar 309 juta rupiah, dan tahun kelimanya sebesar 311 juta rupiah, tahun keenamnya sebesar 305 juta rupiah. Selanjutnya ada laba sebelum pajak di tahun pertama yaitu sebesar 132 juta rupiah, tahun kedua sebesar 135 juta rupiah, tahun ketiga sebesar 90 juta, tahun keempat sebesar 126 juta rupiah, tahun kelima sebesar 129 juta rupiah, dan tahun keenamnya sebesar 120 juta rupiah. Ada juga pajak 40% di tahun pertamanya yaitu sebesar 52.800.000, di tahun kedua sebesar 54 juta, tahun ketiga 36 juta, tahun keempat 50.400.000, tahun kelima yaitu sebesar 51.600.000, dan tahun keenamnya yaitu sebesar 48 juta rupiah. Ada juga laba bersih di tahun pertamanya yaitu sebesar 79.200.000, di tahun keduanya yaitu 81 juta, dan di tahun ketiganya yaitu 54 juta rupiah, di tahun keempatnya sebesar 75.600.000, di tahun kelimanya yaitu sebesar 77.400.000 rupiah. Di tahun keenamnya yaitu 72 juta rupiah. Ada juga penyusutannya yaitu sebesar 100 juta rupiah dari tahun pertama sampai tahun keenam tetap 100 juta rupiah. Ada juga modal kerja pada tahun ke-6 yaitu 50 juta rupiah dan nilai residunya pada tahun ke-6 yaitu 100 juta rupiah. Ada juga kas bersih yang terakhir yaitu di tahun pertama sebesar 179.200.000 rupiah, di tahun keduanya itu sebesar 181 juta rupiah, di tahun ketiganya sebesar 154 juta rupiah, di tahun keempatnya sebesar 175.600 rupiah, di tahun kelimanya yaitu sebesar 177.400 juta rupiah, di tahun keenamnya yaitu sebesar 322 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung metode accounting rate of return, yaitu sama dengan rata-rata laba setelah pajak dikali 100% dibagi rata-rata investasi, sama dengan dalam kurung 79.200 ditambah 81 juta ditambah 54 juta ditambah 75.600 ditambah 77.400 juta ditambah 72 juta rupiah dibagi 6 dibagi 750 juta ditambah 200 juta lalu dibagi 2 sama dengan 73.200 per 425 juta dikali 100% dan hasilnya sama dengan 17,22%.
Tingkat keuntungan yang diharapkan yaitu sebesar 18%, maka rencana investasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan karena accounting rate of return lebih rendah dari keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, kita akan menghitung metode payback period. Investasi sebesar 750 juta rupiah, kas bersih tahun pertama yaitu sebesar 179.200 rupiah, dikurangi menjadi hasilnya 570.800.000 rupiah, lalu dikurangi lagi dengan kas bersih tahun kedua yaitu 181 juta rupiah sama dengan 389.800.000 rupiah. Lalu dikurangi lagi dengan kas bersih tahun ketiga yaitu sebesar 154 juta rupiah dan hasilnya yaitu menjadi 235.800.000 rupiah. Tahun keempat yaitu sebesar 235.800.000 rupiah dibagi dengan 175.600.000 rupiah dikali 12 bulan dan mendapatkan hasil 16,11%. Proyek layak dilaksanakan karena pengembalian tidak sampai 6 tahun. Lalu selanjutnya kita akan menjawab profitability index sama dengan 662.975.420 rupiah dibagi dengan 750 juta sama dengan 0,88. Lebih dari 1 artinya proyek tidak layak dilaksanakan. Lalu yang keempat, kita bisa langsung menjawab metode net present value. Di tabelnya kalian bisa lihat ada tahun pertama, kedua sampai ke-6. Di bawahnya ada present value, kas investasi, net present value, dan kas bersih dan lainnya. Kalian bisa lihat pada tahun pertama yaitu ada kas bersih sebesar 179.200.000 rupiah, tahun keduanya sebesar 181 juta rupiah, tahun ketiganya yaitu sebesar 154 juta rupiah, tahun keempat sebesar 175.600.000 rupiah, tahun kelima sebesar 177.400.000 rupiah, dan tahun keenamnya yaitu sebesar 322 juta rupiah. Untuk DR sama dengan 0,8 yaitu di tahun pertama 0,8425, tahun kedua 0,7182, tahun ketiga 0,6086, tahun keempat sebesar 0,5158, tahun kelima 0,4371, dan tahun keenamnya yaitu 0,3704. Untuk present value cash yaitu 0,18 sebesar tahun pertamanya 151.872.000 rupiah, tahun kedua sebesar 129.994.200 rupiah, dan tahun ketiganya sebesar 93.724.000 rupiah. Untuk tahun keempatnya yaitu sebesar 90.574.480 rupiah, tahun kelimanya sebesar 77.541.540 rupiah, dan untuk tahun keenamnya yaitu sebesar 119.268.800 rupiah. Untuk DF sama dengan 0,3 di tahun pertamanya yaitu 0,7692, tahun kedua sebesar 0,5917, di tahun ketiganya yaitu 0,552, tahun keempatnya yaitu sebesar 0,3501, tahun kelima 0,2693, tahun keenam yaitu 0,2072. Untuk present value cash 0,3 di tahun pertamanya yaitu sebesar 137.840.640 rupiah, di tahun keduanya yaitu sebesar 107.097.700 rupiah, dan di tahun ketiganya sebesar 70.100.800 rupiah, di tahun keempatnya sebesar 61.477.560 rupiah, di tahun kelimanya sebesar 47.773.820 rupiah,
Dan di tahun ke-6-nya yaitu sebesar Rp66.718.400. Di tabel paling bawah terdapat present value cash yaitu sebesar Rp699.975.420. Dan selanjutnya ada investasi yaitu sebesar Rp750 juta. Lalu ada net present value min Rp87.024.580. Lalu ada present value cash yaitu Rp491.8.910. Lalu ada investasi sebesar Rp750 juta. Lalu ada net present value min Rp258.991.080. Net present value-nya yaitu sama dengan min Rp87.024.580. Net present value lebih kecil dari 0, artinya proyek ini tidak layak dilaksanakan. Lalu yang terakhir yaitu metode internal of return. Metode internal of return 18% sama dengan min Rp84.024.580 per Rp622.975.420 dikurangi Rp451.8.920 dikali dalam kurung 30% dikurangi 18%. Sama dengan 18% ditambah kurung buka 6,7% kurung tutup sama dengan 24,07%. Internal of return 30% sama dengan min Rp259.991.080 per Rp662.975.420 dikurangi Rp451.8.920 dikali dalam kurung 30% dikurangi 18%. Jadi sama dengan 30% ditambah dalam kurung 18,07% sama dengan 48,07%. Lanjut ke pembahasan materi yang selanjutnya yaitu pertemuan 13 dengan soal sebagai berikut. Harga saham Rp200 per lembar dari tahun yang akan datang mungkin akan meningkat sebesar 10% atau turun 20%. Jika tingkat keuntungan bebas resiko adalah 6% dari harga penyerahan yaitu sebesar Rp150, berapakah harga opsi beli tersebut? Nah, jadi ini dia jawabannya. Kalian bisa lihat di tabel ada keterangan harga sekarang dan juga harga yang akan datang turun atau meningkatnya harga per lembar saham ini. Nah, jadi ada keterangan yaitu saham harga sekarangnya sebesar Rp200, lalu di harga yang akan datang menurun menjadi Rp3.000, meningkat menjadi Rp6.000. Lalu ada juga nilai penurunan atau kenaikan dalam rupiah yaitu 2.800 dan juga 5.800. Dalam persen yaitu 14% dan 29%. Untuk opsinya yaitu di harga sekarang sebesar Rp150. Dan yang terakhir ada nilai jatuh tempo yaitu sebesar 1.400 dan juga 2.900. Hasil yang diharapkan probabilitas kenaikan opsi call sama dengan R dikurangi D per U dikurangi D sama dengan 6 dikurangi 14 per 29 dikurangi 14 sama dengan min 8 per 15 sama dengan min 0,53 atau min 53%. Berdasarkan langkah pertama diketahui harga meningkat menjadi Rp6.000, nilai DESI seharga Rp2.900, sedangkan harga turun menjadi Rp3.000, nilai adalah Rp1.400. Hasil yang diharapkan dalam kurung PKOC dikali KKHOC tambah dalam kurung 1 dikurangi PKOC dalam kurung dikali KPHOC sama dengan min 53 dikali 2.900 ditambah 54 dikali 1.400 sama dengan
min Rp78.100. Menentukan harga pasar DC yaitu hasil yang diharapkan dibagi 1 ditambah suku bunga, sama dengan min 78.100 dibagi 1,6, sama dengan min 48.812,5 dibulatkan menjadi min 48,813. Langsung saja kita ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu pertemuan 16, soalnya sebagai berikut. PT Sanjaya dalam memenuhi sumber dana investasinya yang menghabiskan dana sebesar 800 juta dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber pendanaan dan karakteristiknya adalah yang pertama, obligasi sebesar 200 juta, obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 200.000 per lembar, dengan bunga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan harga 185.000 per lembar, pajak 30%. Dan yang kedua yaitu saham Freven seharga 160 juta. Saham Freven dijual dengan harga 12.500 per lembar dengan memberikan dividen secara tertapa sebesar 1.800 per lembar. Biaya emisi sebesar Rp250 per lembar. Yang ketiga yaitu ada saham biasa dengan harga 440 juta. Saham ini lalu dijual dengan harga pasar Rp9.000 per lembar dan dividen akan dibayarkan sebesar Rp1.250 per lembar dengan pertumbuhan 4%. Jadi yang ditanyakan yaitu menghitung biaya modal individual dan menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Langsung saja ke jawaban yang pertama yaitu biaya modal individual. Biaya modal hutang obligasi KD sama dengan bunga 1 tahun sama dengan 200.000 dikali 20% sama dengan 40.000. Selanjutnya sama dengan KD 1 ditambah dalam kurung N dikurangi NB dalam kurung per N dibagi dalam kurung NB ditambah N per 2. Sama dengan 40.000 ditambah 200.000 dikurangi 185.000 per 5 dibagi 185.000 ditambah 200.000 per 2. Sama dengan 40.000 ditambah 3.000 dibagi 192.500 sama dengan 0,2234 atau 23,34%. Disesuaikan dengan tingkat pajak yaitu KI sama dengan KD dalam kurung 1 dikurangi T sama dengan 0,2234 dalam kurung 1 0,30 sama dengan 0,1564 atau 15,64%. Lalu ada biaya modal saham Freven KV sama dengan DV per VO sama dengan 1.800 per 12.500 sama dengan 0,1440 atau 14,40%. Biaya modal saham biasa yaitu KE sama dengan dalam kurung DI per PO tambah 9 sama dengan dalam kurung 1.250 per 9.000 ditambah 4% sama dengan 0,1389 ditambah 0,04 sama dengan 0,1789 atau 17,89%. Lalu ini dia yang terakhir yaitu biaya modal rata-rata tertimbang. Kalian bisa lihat di tabelnya terdapat sumber dana, jumlah dana, proporsi, biaya modal, dan biaya tertimbang. Yang pertama ada obligasi dengan jumlah dana 200 juta rupiah. Proporsinya sebesar 25%, biaya modal sebesar 15,64 dan biaya tertimbangnya yaitu 3,91%.
Lalu yang kedua ada saham Prevent dengan jumlah dana 160 juta, proporsinya 20%, biaya modal sebesar 14,40 dan biaya tertimbangnya yaitu 2,88%. Yang ketiga yaitu ada saham biasa dengan jumlah dana 440 juta, proporsinya 55%, biaya modal sebesar 17,89% dan biaya tertimbangnya yaitu 9,83%. Jumlah semuanya yaitu 800 juta. Jadi biaya modal rata-ratanya yaitu sebesar 16,62%. Mungkin cukup sekian pembahasan soal serta jawaban dari modul pembelajaran manajemen keuangan pertemuan 11, 12, 13, dan 16 ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam penjelasan yang saya sampaikan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.